Diduga sengketa lahan, SD Tino Toa Bantaeng disegel pemilik lahan. Ratusan murid terpaksa tidak belajar. Pemprov Sulsel belum lunasi utang 18,32 miliar rupiah ke pemilik lahan Gor Sudiang. Serapan anggaran Makassar baru 50%, DPRD minta SKPD bergerak cepat. Angin kencang hancurkan sekolah, 2 kelas SMP 2 Turatea Jeneponto rusak parah. Dunia maya dihebohkan dengan tayangan video viral yang merekam pemandangan memilukan di sekolah dasar, SD, Negeri 26 Tino Toa di Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulsel. Dalam tayangan video yang diunggah oleh pemilik akun Facebook Rahmawati M, gerbang utama sekolah terlihat tertutup rapat dan dipasangi papan peringatan besar, menandakan penyegelan paksa oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Diduga insiden ini dipicu oleh sengketa kepemilikan tanah yang tak kunjung usai. Hal itu dibuktikan dengan selembar spanduk yang bertuliskan, lokasi ini disegel oleh ahli waris Karen belum diselesaikan. Selain itu, di dalam video tersebut juga menunjukkan puluhan murid berseragam lengkap, didampingi guru, hanya bisa berdiri lesu di luar pagar. Ekspresi kebingungan dan kekecewaan mereka, yang kini tersebar luas, menjadi kritik sosial yang keras terhadap kegagalan penyelesaian sengketa aset daerah. Publik yang melihat video tersebut mempertanyakan bagaimana aset vital seperti sekolah bisa dibiarkan bermasalah hingga berujung pada penyegelan yang mengorbankan kepentingan publik. Di lain sisi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, Haji Hasri Syahrun yang dihubungi secara terpisah hingga kini belum memberikan keterangan resminya. Polemik pembayaran ganti rugi lahan Gor Sudiang hingga kini belum menemukan titik terang. Pemilik lahan mengklaim pemerintah provinsi, Pemprov, Sulawesi Selatan belum melunasi utangnya senilai 18,32 miliar rupiah. Meski amar putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetapi Pemprov Sulsel belum menunaikan kewajibannya kepada pemilik lahan, Agus Bustam. Advokat Agus Bustam, Asher Tumbo, menegaskan pemerintah daerah menunda pembayaran secara sistematis. Kami sudah menang di pengadilan sejak 2018, sampai 4 tingkat peradilan, termasuk kasasi dan peninjauan kembali ditolak. Namun sisa pembayaran lahan seluas 20.000 meter persegi ini belum direalisasikan, ujar Asher Tumbo, Selasa 21 Oktober. Asher menceritakan, masalah bermula dari lahan milik orang tua Agus Bustam yang hingga 2016 belum dibayar ganti ruginya oleh Pemprov. Upaya persuasif dan surat menyurat ke Pemprov tidak membuahkan hasil, sehingga pihak Agus Bustam menempuh jalur hukum. April 2018, kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar terhadap Pemprov, Sekda, dan Kepala UPT Gor Sudiang. Putusan pengadilan mewajibkan Pemprov membayar ganti rugi sesuai NJOP saat pembayaran dilakukan, jelas Asher. Pemprov sempat mengajukan banding dan kasasi, namun semua upaya hukum itu tetap memperkuat putusan pengadilan. Bahkan, peninjauan kembali, PK, yang diajukan gubernur juga ditolak Mahkamah Agung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar menyoroti rendahnya tingkat penyerapan anggaran oleh sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD. Hingga akhir Oktober 2025, rata-rata serapan anggaran baru mencapai sekitar 50%, belum ada satupun OPD yang menembus angka 80%. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi A DPRD Kota Makassar setelah melaksanakan monitoring dan evaluasi, MONEV, selama 2 hari, 21-22 Oktober 2025, bersama mitra kerja dari berbagai SKPD. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai bahwa lambannya penyerapan anggaran menunjukkan lemahnya kinerja pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan, rendahnya serapan akan berimbas pada meningkatnya sisa lebih perhitungan anggaran, SILPA, di akhir tahun, yang berarti ada program tidak berjalan sesuai rencana. Menurutnya, serapan anggaran yang lambat berarti uang daerah tidak berputar sebagaimana mestinya. Padahal, perputaran anggaran pemerintah merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Andi Hadi menambahkan, Komisi A telah mengingatkan setiap OPD agar mempercepat kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi, tupoksi, masing-masing tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Percepatan itu penting, tapi jangan dipaksakan dengan melanggar aturan.
Harus tetap akuntabel dan tepat sasaran, katanya. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar dari fraksi PKB, Andi Makmur Burhanuddin, angin kencang yang menerjang Kabupaten Jeneponto menyebabkan pohon tumbang dan merusak parah 2 ruangan kelas di UPT SMP Negeri 2 Turatea, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea. Akibat kejadian tersebut, kegiatan belajar mengajar, KBM, guru dan siswa terganggu dan terpaksa dialihkan ke ruangan lainnya. Menurut laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PB, BPBD Jeneponto, kronologis kejadian bermula saat angin kencang melanda wilayah tersebut, menyebabkan pohon besar di sekitar sekolah tidak mampu bertahan. Pohon itu ambruk dan menimpa langsung bangunan sekolah, ujar Kepala Pelaksana BPBD Jeneponto, Andi Patokpai, Kamis 23 Oktober. Selain menyendat aktivitas belajar mengajar, kejadian ini juga menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Dampak dari kejadian ini sangat signifikan, di mana 2 ruangan kelas mengalami kerusakan parah dengan total taksiran kerugian mencapai 130 juta rupiah. Beruntung, saat kejadian tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, jelasnya. Atas kejadian ini, Andi Patokpai menegaskan akan tetap memprioritaskan penanganan darurat. Kami telah menerima laporan detail dari Pusdalops. Kerusakan 2 ruang kelas ini sangat mengganggu aktivitas belajar siswa.